Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya ambil, yaitu yang berjudul Integrasi Ternak Sapi dengan Pohon Kelapa di Kecamatan Tangkuban Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang ditulis oleh Novita C. Thomas, Charles K. Launang, M. Najoan, yang berasal dari sumber jurnal LPPM bidang sains dan teknologi. Yang pertama ialah integrasi sapi dengan pohon kelapa. Pendahuluan pertama, produktivitas ternak sapi yang masih rendah menyebabkan keterbatasan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas, harga pakan yang semakin meroket, upaya alternatif dilakukan sebagai solusi. Integrasi tanaman kelapa dan ternak sapi oleh Salendo 2012. Rumusan masalah dan tujuan. Pertama, yang dihadapi bagaimana pengaruh integrasi ternak sapi dengan pohon kelapa. Yang kedua, apakah layak untuk diaplikasikan pada masyarakat. Yang ketiga, apa saja yang perlu diperhatikan dalam sistem integrasi sapi dan pohon kelapa. Tujuannya, mengetahui bagaimana pengaruh integrasi ternak sapi dengan pohon kelapa secara pengaplikasian, kelayakan, dan hal yang perlu diperhatikan serta dilaksanakan ketika menjalankan sistem integrasi ini. Pembahasan. 1. Integrasi sapi dengan pohon kelapa. 2. Manfaat integrasi sapi dan pohon kelapa. 3. Sistem dan manajemen integrasi ternak. 4. Keuntungan secara ekonomi. 5. Persentase keberhasilan integrasi. Integrasi sapi dan pohon kelapa. Integrasi dari tanaman dan ternak sering dipertimbangkan sebagai langkah ke depan. Bahwa pola usaha tani terintegrasi adalah sistem pertanian terbaik dalam sumber daya, efisiensi, produktivitas, dan suplai makanan. Yang selanjutnya, manfaat integrasi sapi dan pohon kelapa. Integrasi sapi dan pohon kelapa mempunyai banyak keuntungannya, diantaranya tersedianya sumber kotoran sapi, feses untuk tanaman. Upaya ini membuat simbiosis mutualisme antara pohon kelapa sebagai pakan dan feses sebagai pupuk oleh tanaman kelapa itu. Selanjutnya, sistem dan manajemen integrasi sapi dan pohon kelapa. Pengembangan hijauan di bawah pohon kelapa dapat dilakukan dengan mengintroduksi rumput yang berkualitas, misalnya rumput dwarf. Rumput dapat ditanam di bawah pohon kelapa dengan jarak 1 meter kali 0,5 meter. Produksi rumput dwarf sebanyak 4 kg per meter kuadrat. Selanjutnya, sistem dan manajemen integrasi sapi dan pohon kelapa. Artinya pengembaraan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi overgrazing. Lebih lanjutnya, jumlah ternak dikembangkan sebaiknya tergantung pada kapasitas tampung di bawah pohon kelapa. Menurut Kementerian Pertanian, kapasitas tampung adalah kemampuan lahan untuk menampung ternak persatuan luas sehingga memberikan hasil yang optimal. Nilai kapasitas tampung di Kabupaten Sangihe sesuai hasil Salendo diperoleh sebesar 27,53, artinya berdasarkan luas lahan kelapa yang tersedia, maka populasi real masih dapat ditingkatkan sampai 27-53 kali. Selanjutnya, keuntungan secara ekonomi sistem integritas dapat kita lihat dari tabel berikut ini, perhitungannya. Berdasarkan pada tabel 1 mengindikasikan bahwa apabila lahan di bawah pohon kelapa ditanami rumput berkualitas dan rumput tersebut dijual kepada petani peternak lain, maka petani peternak yang memiliki lahan kelapa seluas 1 hektar dapat memperoleh penerimaan sebesar 1.380.000 per tahun. Persentase integrasi keberhasilan sapi dan pohon kelapa. Menurut Dolev dan Kim Hee, faktor luas lahan adalah penentu kelangsungan hidup pertanian termasuk sektor peternakan. Menurut saya itu bahwa proses produksi yang terintegrasi di minasase ini menunjukkan lahan di bawah pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk tanaman pakan dan ternak. Sekian dari presentasi saya, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.